2017 yang lalu. Sebagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pahamin, kita sudah melakukan dari 2017-2018 terus tidak mendapatkan blessing dari BPK. Kita harus memperbaiki berdasarkan hasil review pengujian terbatas BPK. BPK meminta kita melakukan perbaikan terhadap laporan penilaian dan proses evaluasi itu sendiri secara keseluruhan. Di tahun 2019 kita sudah melakukan perbaikan yang kita sebut dengan klaster 2 sampai klaster 10, yaitu barang-barang yang bernilai di atas 5 miliar. Walaupun secara NUP itu mungkin jumlahnya hanya sekitar 5%. Namun secara jumlah memang secara nilai jumlahnya cukup besar, yaitu 95% dari nilainya. Dan itu kemarin berdasarkan hasil review dan pengujian terbatas BPK itu sudah disetujui dan sudah dimasukkan ke dalam pelaksanaan pengelolaan pembukuan barang milik negara tersebut. Selanjutnya di tahun 2020 ini kita melakukan perbaikan kembali, yaitu yang sisanya, yaitu klaster 1, yaitu barang-barang BMN yang bernilai di bawah 5 miliar. Ini secara nilai kecil, tapi secara jumlah cukup besar. Secara jumlah fisiknya cukup besar. Di kita, di KPKNR Pekanbaru ini, jumlahnya mencapai 5.670 NUP. Itu yang sudah kita laksanakan kemarin. Nah, yang mungkin kemarin kita sudah kejar-kejar dari bulan Januari sampai dengan kemarin September. Mungkin bisa saya laporkan di sini. Yang tersisa sih masih ada, yaitu sekitar 44 NUP. Namun demikian dari ke-44 NUP itu semuanya merupakan barang-barang yang baru ditemukan, ya, barang berlebih. Di luar itu yang asli, yang kalau di sini dibaca 5.856 itu sudah kita nilai semua dan sudah siap untuk ditingkatkan tahap pengurusannya. Nah, dalam pelaksanaan Repal ini, penilaian selesai itu baru sampai ke status 5. Sementara nanti kita akan mencapai ke status 9. Jadi, saat ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di Satker masing-masing, rata-rata ini masih berada di status 5, yaitu penilaian selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah menyampaikan ke kami formulir inventarisasinya, sudah diupdate datanya, kemudian sudah kirim LHI ke kami, dan sama teman-teman penilai sudah dilakukan penilaian, sehingga hasilnya masuk ke status 5. Nah, karena hampir semuanya sudah, maka dari pusat kami, dari DJKN, meminta segera ditingkatkan statusnya ke level 7, yaitu kirim LHIP. Nah, ini kembali mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian untuk menuntaskan ini. Kita lihat dulu, kita balik ini kuis ininya. Mulai dari pertama ini jumlah kementerian lembaga yang melaksanakan penilaian kembali, semoga semua ada di sini, ya. Pertama, Mahkamah Agung, ada 10 satuan kerja dengan jumlah BMN 123. Ini pengadilan kayaknya, ya, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, semuanya sudah. Terima kasih. Semoga bisa kita tinggal lanjutin segera. Kemudian Kejaksaan Agung, ada 5 satuan kerja dengan jumlah BMN 84. Kemudian Kementerian Pertahanan, ini 1 satuan kerja Lanut, ya. Ini 394
NUP jumlah BMN-nya. Kemudian Kumham ada 7 satuan kerja dengan jumlah 147. Kementerian Pertanian ini ada 6. Namun yang paling banyak kemarin itu adalah di Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan ini ya kayaknya. Hampir 340 lebih. Yang lainnya sedikit-sedikit. Kemudian Kementerian Perhubungan ada 8 satker dengan 91 BMN. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ada 2, jumlah BMN-nya ada 45. Kemudian Kementerian Agama ada 42 satker dengan jumlah 689 NUP. Kemudian Kementerian Sosial ini 1 satker saja dengan jumlah NUP-nya 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8 satuan kerja 228 BMN. Kementerian Kelautan dan Perikanan 22 NUP di 1 satuan kerja, dan yang paling banyak tentunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jumlahnya 1.771 NUP di 9 satker. Ini yang kemarin kita pada detik-detik terakhir ini masih diselesaikan. Namun demikian saya ucapkan terima kasih di rekan-rekan BWS yang sudah bekerja untuk menyelesaikan ini. Kemudian Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti ada 208 NUP, ini mungkin di UNDRI ya, 1 satuan kerja. Selanjutnya ada di Kepolisian Negara, cukup banyak juga, ada 1.374 NUP di 17 satuan kerja. Kemudian BKKBN ada 14 NUP di 1 satuan kerja. BMKG 59 NUP di 3 satuan kerja, KPU 6 NUP di 4 satuan kerja, BP3TKI 4 NUP 1 satuan kerja, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI 41 NUP, dan TPRI 87 NUP. Nah, apa yang kita akan lakukan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mungkin kalau kita lihat nanti di sini, Bapak-bapak sudah menyiapkan formulir pendataan penilaian kembali BMN dan menyampaikan kepada KPKNL. Ini sudah selesai semua. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, sehingga kita bisa menyelesaikan tahap formulir pendataan ini. Kemudian pelaksanaan sinkronisasi data semester 2 dan penyelesaian dokumen laporan hasil inventarisasi dan penilaian. Nah, ini sedang dilaksanakan dan paling lambat kita selesaikan di minggu ketiga bulan Oktober ini. Saya pikir ini nggak terlalu rumit, tidak seperti formulir yang harus kita siapkan, mungkin harus ke lapangan. Kalau ini sudah selesai, Bapak-bapak, Ibu-ibu tinggal cetak, kemudian tanda tanganin, dan dikirimkan lagi ke KPKNL. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Ropik dan rekan-rekan di seksi PKN saya. Ini saya harapkan kerjasamanya, dan ya kalau bisa minggu depan juga udah selesai nih, supaya kita bisa konsentrasi ke yang lain dan menunggu lampu hijau untuk sampai ke status 9. Nah, status 9 ini adalah setelah LAHP-nya selesai, nanti Bapak-bapak harus Bapak dan Ibu untuk mengupdate data SIMAK BMN hasil penilaian kembali ini sesuai dengan LHIP-nya. Baru kemudian membuat dokumen berita acara rekonsiliasi, inventarisasi, dan penilaian. Nah, ini mungkin akan kita laksanakan di November dan Desember. Selanjutnya, baru nanti akan ada tindak lanjut atas pelaksanaan penilaian kembali BMN, berupa koreksi pencatatan BMN, pelaksanaan penelusuran, dan berita acara hasil penelusuran atas BMN yang tidak ditemukan. Ini estimasinya dilaksanakan di bulan Desember sampai dengan triwulan pertama tahun 2021. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin itu yang kita akan laksanakan. Kalau kita lihat dari mekanismenya, memang kita sudah melakukan persiapan dan pelaksanaan. Saat ini kita berada pada tahap pelaporan. Nah, ini sekali lagi mohon kerjasamanya untuk diselesaikan. Jika ada kendala, silakan menghubungi tim saya, Pak Ropik dengan tim, untuk menyelesaikan ini.
Saya pikir ini tidak menjadi permasalahan lagi karena ini tinggal pelaporan karena semuanya sudah dilaksanakan. Terima kasih saya ucapkan dan sampaikan juga terima kasih saya kepada para pimpinan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah mensupport pelaksanaan ini. Semoga dengan pelaksanaan bimbingan teknis ini, keinginan kita untuk meningkatkan tahap penyelesaian revaluasi BMN ini sampai ke dengan status 7, yaitu LHIP selesai, tidak mendapatkan kendala apapun. Demikian, saya ucapkan selamat mengikuti bimbingan teknis. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi wa taufiq wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke dia. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Kurniawan. Selanjutnya teknis mungkin bisa langsung saya serahkan ke Pak Raufik, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Sobat KN yang kami hormati, kami banggakan, dan kami cintai semua. Sudah lama kita tidak bertemu dalam satu forum seperti ini, ya dengan adanya pandemi ini memaksa kita untuk bertemu di forum yang berbeda, di media yang berbeda, dan tidak seperti biasanya kita hanya bisa melihat kita masing-masing di balik kaca, tapi semoga ini tidak mengurangi maksud dan tujuan kita, dan juga tidak mengurangi hasilnya nanti, sehingga kita bisa menindaklanjuti apapun yang nanti akan kita sampaikan bersama di sini, akan kita tindaklanjuti sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kita bersama. Bapak Ibu sekalian, Sobat KN yang berbahagia, untuk di siang hari ini kita bersama akan mencoba untuk menyampaikan tentang bagaimana cara menindaklanjuti hasil revaluasi BMN di tahun 2020 ini yang sekarang pada dasarnya baru sampai di tahap kelima atau 50%. Kita berupaya untuk bisa naik ke tahap ke-7 atau 80%, yaitu sampai dengan proses LHIP selesai. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Rahmat Kurniawan tadi, bahwa di pelaksanaan ini sebenarnya tidaklah begitu sulit, karena ini pada dasarnya hanya bersifat aplikasi belaka. Berbeda ketika pelaksanaan yang awal kemarin, ketika pelaksanaan inventarisasi itu mungkin karena kita semua itu harus turun ke lapangan. Mungkin bisa di-mute dulu untuk Bapak Ibu sekalian yang lainnya. Nanti ketika kita diskusi bisa kita sambung. Bapak Ibu sekalian, dan kita berharap di siang hari ini bersama-sama kita di sini nanti akan langsung akan disampaikan bimbingan teknisnya bagaimana tindak lanjut untuk menindaklanjuti ini melalui aplikasi SIMAN dan tentu saja aplikasi SIMA. Nah, bagaimana kita harus melakukannya, bagaimana kita harus melaksanakannya, dan bagaimana kita harus mengakhirinya, tentunya nanti akan disampaikan langsung oleh Mas Dani. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi bersama kita. Nanti diskusi terkait dengan, mohon maaf kita batasi untuk terkait dengan pelaksanaan evaluasi ini saja. Dan untuk selanjutnya nanti setelah kita melaksanakan tindak lanjut LHIP selesai ini, laporan hasil inventarisasi dan penilaian selesai atau status 7 atau bisa dibilang 8% ini. Nanti setelah itu nanti kita akan bersama-sama kita akan melanjuti menjadi berita acara rekonsiliasi atau status 9 atau statusnya adalah selesai. Namun demikian, karena itu tergantung sekali dengan aplikasi baik SIMAN maupun SIMA, maka nanti kita akan memohon petunjuk lebih lanjut dari Jakarta, dari Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait dengan
updating masalah SIMAK dan sebagainya terkait dengan tindak lanjut itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, Sobat KN semua, marilah kita saksikan bersama-sama, kita cermati bersama-sama bagaimana kita harus melakukan tindak lanjut TEFAL ini untuk lanjut ke status 7 atau LHIP selesai, baik dari SIMAK sampai dengan nanti di SIMAN. Untuk itu, mari dan kami persilahkan kepada Saudara Dani untuk bisa menyampaikan kepada Sobat KN semua agar kita semua ada di sini bisa lebih jelas dan bisa menjelaskan. Silakan, Bang Dani. Ya, terima kasih Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu petugas BMN dimanapun berada. Suara saya terdengar ya, cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan Zoom meeting kita pada siang hari ini dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang kita tindak lanjuti di tahun 2020 ini. Sebenarnya kegiatan ini adalah monitoring kami atas pelaksanaan penilaian kembali BMN, di mana sangat mungkin untuk Bapak Ibu mengalami kendala ataupun permasalahan terkait dengan pelaksanaan penilaian kembali BMN yang kita laksanakan pada tahun ini. Untuk itu, dari saya akan mencoba sedikit memberikan refresh ataupun penyegaran kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin ya saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah melaksanakan ini, apalagi yang sudah melaksanakannya di tahun 2019, di tahun kemarin, karena beberapa BMN yang kita laksanakan reevaluasinya, itu sudah ada beberapa satuan kerja yang melaksanakan sebagian asetnya di tahun 2019. Saya pikir pelaksanaan untuk kali ini di tahun 2020 tidak mengalami kendala yang cukup signifikan. Tetapi marilah kita coba refresh kembali terkait dengan tata cara tindak lanjutnya terhadap penyelesaian revaluasi BMN kita ini, baik itu menggunakan aplikasi SIMAK BMN maupun menggunakan aplikasi SIMAN. Baiklah, saya mulai. Adapun fokus pelaksanaan bimbingan teknis saat ini adalah dua fungsi yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah melaksanakan sinkronisasi data pada semester 2 tahun 2020, serta kegiatan dari penyelesaian LHIP itu sendiri, yaitu mencetak dokumen-dokumen laporan hasil inventarisasi dan penilaian pada aplikasi SIMAN. Jadi untuk yang pertama adalah melaksanakan sinkronisasi data. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang masih kurang memahami bagaimana sih teknis untuk melaksanakan sinkronisasi data pada aplikasi SIMAK maupun pada aplikasi SIMAN. Yang pertama yang kita lakukan adalah aplikasi SIMAK BMN. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, pasti sudah sangat sering menggunakan aplikasi SIMAK BMN ini. Pastikan versi aplikasi SIMAK BMN Bapak Ibu itu sudah versi yang terbaru, versi tahun 2020 ini adalah versi 20. Untuk periode saat ini sudah sebenarnya sudah periode pelaksanaan anggaran tahun semester 2 tahun 2020, sehingga nantinya untuk proses pelaksanaan penyusutan data itu cukup melaksanakan penyusutan di tahun 2020 pada semester kedua. Nah, untuk apa data SIMAK aplikasi BMN ini kita gunakan, yaitu adalah untuk pengambilan ADK atau arsip data komputer, yang mana ADK ini nantinya digunakan pada aplikasi SIMAN untuk melaksanakan sinkronisasi. Nah, ADK itu cara mengambilnya di mana? Cara mengambilnya adalah Bapak Ibu pada aplikasi SIMAK BMN dapat mengklik bagian utility.
pada bagian utility ini ada menu namanya pengiriman ke UAPPB eselon 1 atau KPKNL. Ini ada dua, yaitu tahun berjalan dan saldo tahun lalu. Nah, untuk tahun berjalan, ini nantinya adalah membentuk ADK semester 1 dan semester 2. Mari kita coba lihat ya. Ketika saya klik ini tahun berjalan, maka menunya akan tertampil seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada semester 1 dan semester 2. Nah, caranya bagaimana? Ini Bapak Ibu tinggal klik proses saja, di mana lokasi data ADK-nya nanti ini sudah berada pada lokasi lokal data bagian C, di folder BMNKP B13, lalu di dalamnya ada folder KRM. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik proses saja, semester 1, tinggal klik proses, maka nanti akan terbentuk ADK pada semester 1. Termasuk juga nanti di semester 2 juga ketika klik proses akan terbentuk ADK untuk semester 2 atau namanya adalah SMT 2. Nah, selanjutnya untuk ADK saldo awal itu pada menu utility. Kembali lagi, ini ada menunya saldo tahun lalu. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja, sama persis juga lokasi datanya akan sama foldernya dengan folder ADK di SMT 1 dan SMT 2. Ini Bapak Ibu tinggal klik proses saja. Nah, setelah proses ini dilakukan, Bapak Ibu silakan untuk membuka aplikasi Siman-nya. Bentar. Ya, kira-kira aplikasi Siman tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini pasti juga Semangat. Ibu semuanya. Nah, untuk melaksanakan pemutakhiran data, Bapak Ibu bisa membuka plugin pemutakhiran data. Ini versi yang terbaru adalah versi 3.2.10 ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkannya saja. Bagi yang sedang membuka aplikasi Siman ataupun aplikasi Sima BMN, Bapak Ibu bisa silakan mengikuti tata cara untuk melaksanakan sinkronisasinya. Khususnya untuk yang Bapak Ibu satuan kerja yang masih belum melaksanakan sinkronisasi. Mohon izin, Bapak Ibu masih ada yang belum melaksanakan sinkronisasi, Bapak Ibu? Sudah semua. Masih ada ya? Ya, Bapak. Bapak dari... Sudah. Sudah ya? Oh ya, baik. Mungkin untuk yang belum bisa mengikuti tata cara yang ini, Bapak Ibu silakan nanti buka aplikasi Siman-nya. Pada plugin pemutakhiran data ini, Bapak Ibu silakan klik dengan versi yang terbaru. Nah, ketika membuka pemutakhiran data, itu tampilan menunya akan seperti ini. Nah, ini saya contohkan, saya meminjam salah satu satker, ini adalah Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan ini sudah melaksanakan sinkronisasi data. Nah, untuk ADK tadi yang sudah dibentuk, itu ada ADK SA, SMT 1, dan SMT 2. Nah, untuk ADK SA, itu silakan Bapak Ibu upload di yang nomor 1, file transfer saldo awal. Caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik upload, lalu nanti silakan Bapak Ibu cari
file ADK-nya tadi. Kalau misalnya tadi kita lihat posisi default dari aplikasi Simak BMN-nya adalah di folder C BMN KPB 13. Ya, ini tampilan dari Siman, aplikasi Simannya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik upload, lalu pilih local disk C-nya. Ini terdapat folder BMN KPB 13. Bapak Ibu silakan klik 2 kali. Ya. Lalu Bapak Ibu silakan klik folder KRM. Nanti file ADK-nya akan muncul di sini. Ini kebetulan saya tidak mengambil ADK dari Dinas Perkebunannya. Namun semestinya nanti akan ada muncul ADK SA pada folder yang ini. Ini nanti Bapak Ibu silakan diklik dan klik tombol bukanya ini. Maka nanti akan otomatis terupload nama file berupa SA, berikut juga dengan kode satker dari Bapak Ibu. Termasuk juga untuk ADK SMT1 di bagian file transfer transaksi berjalan semester 1 maupun file transfer transaksi berjalan di semester 2. Setelah lengkap ADK yang diupload, Bapak Ibu silakan klik proses sinkronisasi. Proses sinkronisasi ini Bapak Ibu silakan pilih yang reset nilai. Reset nilai ini adalah untuk mereset setiap nilai yang ada pada master asset. Itu perlu dilakukan agar pada saat proses update nilai dan masa manfaat pada saat membuat dokumen LHIP dapat berhasil untuk dilaksanakan. Tinggal klik reset nilai dan klik OK. Maka nanti pada saat prosesnya berjalan, akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk memonitor apakah sinkronisasi yang Bapak Ibu lakukan telah berhasil untuk diproses. Ketika pertama kali dimulai proses sinkronisasinya, maka menu yang di bawah ini semestinya masih berada di atas. Nanti status loadernya dia akan memulai 5%, 30%, sampai nanti ketika sudah 100%, tabel yang di atas ini akan berada di bawah. Tampilan saat ini untuk Dinas Perkebunan ini sudah selesai proses sinkronisasinya, progresnya telah 100%. Dan status prosesnya sudah tertulis finish. Seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, artinya untuk proses sinkronisasi apabila sudah seperti ini sudah berhasil, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan ke proses pencetakan pelaporan dokumen LHIP. Baik, ini saya tutup terlebih dahulu. Selanjutnya, bagaimana cara untuk membuat dokumen LHIP-nya? Bapak Ibu kembali ke tampilan launcher yang pertama kali ini. Silakan Bapak Ibu klik revaluasi BMN. Pastikan versinya sudah versi yang terbaru. Saat ini adalah versi 4.0.3.12. Nah, menu pada plugin revaluasi BMN adalah tampilannya seperti ini. Nah, untuk pertama kali yang perlu kita lihat adalah sebelum kita melakukan cetak dokumen LHIP, kita pastikan dulu apakah nama-nama petugas yang melakukan penandatanganan itu telah lengkap. Bapak Ibu silakan cek terlebih dahulu di bagian persiapan.
Bapak Ibu silakan untuk mengikutinya secara langsung ya. Maksudnya silakan dipraktekkan langsung saja apabila sedang membuka aplikasi sehingga langsung dapat diimplementasikan untuk proses cetak dokumennya. Nah, ketika masuk ke menu persiapan, yang kita proses adalah tiket yang progres IP-nya adalah 50 atau status IP-nya penilaian selesai. Agar lebih gampang, Bapak Ibu, kalau yang mungkin tiketnya cukup banyak, seperti Dinas Perkebunan ini tiketnya cukup banyak. Ini tinggal diklik aja bagian progres IP-nya, tinggal ketik 50, maka tiket-tiket ini yang bisa kita proses untuk dokumen LHIP-nya. Nah, untuk yang pertama, kita cek dengan cara klik 2 kali salah satu tiketnya. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada tim pelaksana, daftar surat tugas, daftar subsatker, maupun detail kertas kerja, inventarisasi, dan penilaian. Untuk tim pelaksana, ini sudah kita rekam SK tim pelaksanaan dari KPKNL maupun dari satuan kerja, Bapak Ibu. Nah, untuk nama-nama di sini, Bapak Ibu mohon dicek kembali, khususnya untuk bagian anggota tim pelaksana IP dari pengguna barang. Mungkin petugas yang mungkin tahun sebelumnya ditunjuk, ada yang sudah pensiun, sehingga tidak mungkin lagi untuk melaksanakan penandatanganan, Bapak Ibu silakan bisa menggantinya. Misalnya seperti ini, Bapak Bobi Rizky ini mungkin sudah pensiun, sehingga perlu diganti. Cara menggantinya adalah Bapak Ibu silakan klik tombol ubah di bawah ini. Klik tombol ubah, silakan nanti Bapak Ibu isi lengkap nama, NIP, golongan jabatan. Untuk tugasnya ini sudah posisinya yang pengguna barang, ini tidak perlu lagi diganti. Silakan Bapak Ibu ketik untuk melakukan perbaikan, lalu klik simpan. Setelah tim pelaksananya diupdate, sudah yang terbaru, Bapak Ibu jangan lupa untuk merekam surat tugas. Surat tugas itu terdapat pada bagian daftar surat tugas pelaksanaan IP. Nah, surat tugas ini, cara merekamnya adalah Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah di bawah ini, ada tombol tambah. Silakan nanti Bapak Ibu isi nomor surat tugas, tanggal, lalu siapa pemberi tugasnya, uraian tugas sesuai dengan surat tugasnya, serta dokumen surat tugasnya. Jadi kalau surat tugasnya masih berupa dokumen fisik, silakan Bapak Ibu digitalisasi terlebih dahulu, lakukan scan dalam bentuk PDF dan nantinya diupload. Setelah diisi lengkap, Bapak Ibu silakan klik simpan. Maka nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Ini contoh sudah berhasil untuk merekam. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan tambah petugas untuk setiap surat tugas. Tentunya surat tugas ini ada petugas. Ini silakan diklik tambah petugas. Nanti silakan pilih nomor surat tugas yang telah Bapak Ibu rekam. Misalnya untuk disebut ini sudah merekam, pilih salah satu surat tugas yang sudah direkam, lalu nanti nama petugasnya tinggal klik pilih. Ketika sesuai dengan terdapat pada misalnya ini contohnya Pak Bobi Rizky, klik namanya, langsung klik pilih. Tanggal mulai dan tanggal selesai. Tanggal mulai dan tanggal selesai ini berdasarkan penugasan dari surat tugasnya. Lalu apabila ada keterangan lainnya yang perlu dijelaskan, silakan Bapak Ibu isi di bagian ini. Terakhir, Bapak Ibu silakan klik simpan.
Baik, untuk persiapan perekaman untuk nama-nama petugas penandatanganan maupun surat tugas di menu persiapan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu dalam rangka menyelesaikan dokumennya, Bapak Ibu klik menu pelaporan. Akan muncul tampilan seperti ini lagi, Bapak Ibu tinggal sortir saja progres IP yang 50, lalu diklik 2 kali salah satu tiketnya. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada laporan hasil inventarisasi dan laporan hasil penilaian. Yang Bapak Ibu selesaikan adalah dokumen yang terdapat pada kode laporan KKI sampai BA08C. Untuk laporan hasil penilaian, itu kami dari pihak KPKNL yang akan menyelesaikan. Karena di sini kami yang melaksanakan penilaiannya. Ini nanti kami yang akan menyelesaikan laporan dan menandatangani, termasuk nanti yang akan mengupload laporan hasil penilaian tersebut. Sebelum memulai mencetak laporan hasil inventarisasi ini, Bapak Ibu lakukan update nilai dan masa manfaat yang di bawah ini. Bapak Ibu silakan diklik saja, namun dengan syarat sinkronisasi sudah 100%. Apabila sinkronisasi belum 100%, maka update nilai dan masa manfaat ini nantinya tidak berhasil untuk dilakukan. Klik update nilai dan masa manfaat, akan muncul notifikasi seperti ini. Bapak Ibu silakan klik yes. Lalu akan muncul notifikasi proses generate data master asset berhasil. Artinya melakukan update nilai dan masa manfaat ini sudah tidak ada kendala. Seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan klik OK. Lalu Bapak Ibu bisa untuk memulai mencetak setiap laporannya. Misalnya ini saya contohkan untuk jenis dokumen KKI. Tinggal. Nah, khusus untuk KKI, ada tanah dan ada selain tanah. Ini Bapak Ibu silakan cetak kedua-duanya. Walaupun mungkin di dalam satu tiket ini aset yang dilakukan revaluasi hanya tanah saja, namun untuk yang selain tanah tetap dicetak untuk memastikan bahwa dalam tiket ini memang tidak ada bangunan di dalamnya ataupun bangunan air. Ini saya contohkan untuk jenis BMN tanah, klik pilih. Nanti akan muncul konsep laporan yang KKI. Seperti ini kira-kira Bapak Ibu ya. Ini sudah otomatisasi, jadi tinggal Bapak Ibu cek kembali apakah penanggung jawab WKPB-nya sudah benar namanya, termasuk tim pelaksananya. Apabila sudah benar, Bapak Ibu silakan untuk cetak laporannya. Namun dalam laporannya ini mungkin kelihatan ya, bagian marginnya ini kurang begitu rapi. Bapak Ibu bisa melakukan setting dokumen terlebih dahulu sebelum melakukan cetak. Misalnya Bapak Ibu mau mencetak dokumennya ini dalam bentuk ukuran A4, maka Bapak Ibu silakan klik size A4. Dan untuk marginnya, agar kelihatan lebih rapi, Bapak Ibu bisa lakukan pilihan narrow. Sehingga batas kiri kanan atas bawah marginnya ini kelihatan lebih rapi, sehingga pada saat dicetak laporannya, ini tidak terputus tabelnya. Apabila
dokumen ini ingin Bapak Ibu ekspor dulu dalam bentuk PDF, Bapak Ibu bisa pilih bagian export to. Ini ada dalam pilihannya PDF file. Ini Bapak Ibu kalau misalnya dokumennya ingin di PDF-kan terlebih dahulu sebelum dicetak, ini Bapak Ibu tinggal pilih export to PDF file. Lalu akan muncul notifikasi seperti ini, Bapak Ibu klik OK. Silakan nanti Bapak Ibu simpan dokumennya sesuai dengan Bapak Ibu buat. Misalnya di folder khususnya yang sesuai dengan tiket yang sudah Bapak Ibu sediakan. Lalu klik simpan. Nah, ketika sudah simpan, akan muncul notifikasi apakah ini dokumen mau dibuka terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu mau buka dokumennya, silakan untuk melihat konsepnya dalam bentuk PDF. Bapak Ibu klik yes. Sebentar ya Bapak Ibu lagi loading. Nah, ketika pilih yes, maka konsep dokumen dalam bentuk PDF sudah bisa dibuka dan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Apabila dokumen KKI ini telah selesai dicetak ataupun diekspor dalam bentuk PDF, sebelum dicetak, Bapak Ibu silakan untuk klik kembali. Begitu juga untuk dokumen-dokumen lainnya, termasuk BAI, BA01, dan BA08C. Setelah dicetak, Bapak Ibu silakan lengkapi penandatanganannya. Sebelah kiri kanan kepala kantor, sebelah kanan nantinya adalah bagian petugasnya. Lalu Bapak Ibu silakan PDF dan Bapak Ibu silakan untuk melakukan upload dokumen tersebut. Dengan cara Bapak Ibu silakan klik upload. Lalu silakan Bapak Ibu cari dokumen yang telah di-scan tadi, foldernya berada di mana. Lalu nanti Bapak Ibu silakan klik tombol buka ini. Apabila filenya sudah berhasil di-upload, maka statusnya ini akan berubah dari tulisan tidak menjadi ada. Lengkapi setiap jenis kode laporan yang telah Bapak Ibu cetak untuk setiap tiket yang terdapat pada plugin revaluasi BMN Bapak Ibu semuanya. Setelah semuanya dokumen di-upload, tahap terakhir Bapak Ibu silakan klik laporan hasil penilaian. Lalu Bapak Ibu klik kirim dokumen LHIP. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti kami secara berkala akan selalu mengecek melalui siman pengelola kami untuk tiket-tiket satuan kerja yang sudah pada posisi status IP-nya kirim dokumen LHIP, kami akan lakukan pengecekan. Apabila dokumen yang di-upload sudah benar, kami akan meningkatkan status IP-nya menjadi penilaian selesai. Kami akan informasikan kepada Bapak Ibu apabila terdapat dokumennya yang mungkin masih salah untuk di-upload ataupun
ada kendala terkait dengan cetak dokumen. Kemarin beberapa satuan kerja, Bapak Ibu semuanya terkendala dengan cetak dokumen BAI. Ada beberapa satuan kerja kemarin ketika cetak dokumen BAI itu tidak bisa dilakukan karena surat tugasnya ternyata belum direkam. Maka dari itu Bapak Ibu jangan lupa untuk merekam surat tugasnya terlebih dahulu di menu persiapan seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Untuk BAI sendiri, ketika sudah direkam surat tugasnya di menu persiapan, Bapak Ibu tinggal pilih nomor surat tugasnya dan silakan klik cetak. Maka tampilan konsep laporannya akan seperti ini. Seperti yang sudah kami jelaskan, silakan nanti Bapak Ibu kalau mau ekspor dalam bentuk PDF sebelum dicetak ataupun langsung dicetak, nggak apa-apa. Untuk dokumen BAI ini sendiri, ketua tim pelaksananya itu adalah dari kami, petugas di KPKNL. Sehingga untuk bagian penandatanganan ini nanti kami akan selesaikan berdasarkan dokumen yang sudah Bapak Ibu upload. Jadi silakan selesaikan dulu Bapak Ibu penandatanganannya, termasuk nanti di stempel. Setelah itu upload, bagiannya kami untuk ketua tim pelaksana akan kami selesaikan berdasarkan file PDF yang sudah di-upload. Baik, kira-kira seperti itu. Saya pikir tidak banyak kendala ya. Kalau misalnya nanti ada update nilai dan masa manfaat yang notifikasinya bermasalah, silakan nanti sampaikan ke kami, japri ke kami. Kemarin ada beberapa satker yang muncul notifikasi tidak dapat dilakukan update nilai dan masa manfaat. Kami akan melakukan pengecekan kembali terhadap aplikasi SIMAK-nya. Mohon nanti untuk japri ke kami, silakan sampaikan kode satkernya termasuk backup SIMAK-nya untuk dapat kami lakukan pengecekan. Untuk PIC-nya Bapak Ibu, ini kami sudah membagi sesuai dengan kementerian lembaganya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sounding di grup mungkin akan cukup crowded. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk japri ke masing-masing PIC satker. Untuk lingkup Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pertanian itu nanti dapat japri ke Mbak Dia. Untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dapat berkoordinasi kepada Mbak Linda. Untuk lingkup Kementerian Agama nanti saya sendiri yang menghandle. Silakan Bapak Ibu kalau ada kendala untuk dapat japri ke saya. Untuk lingkup Kemenristek Dikti, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara, BKKBN, BMKG, KPU, BP3 TKI, dan LPP ini dapat berkoordinasi ke Pak Rofik. Mungkin sekiranya yang dapat saya sampaikan.
Untuk Mas mau bertanya, Mas? ya, saya closing dulu ya, Ibu. Mohon izin nanti saya kembalikan dulu. Mungkin kira-kira ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rofik selaku moderator. Terima kasih, Mas Dani. Mungkin Bapak Ibu sekalian, seandainya memang belum paham, insya Allah nanti rekod yang kita lakukan di siang hari ini, nanti kami akan sharekan ke Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil buka-buka nanti di kantor, kalau lupa, kita akan sharekan nanti ke Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian, apabila memang ada hal yang terlupakan, nanti bisa dilihat lagi di kantor. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan diskusi tentang beberapa hal. Silakan yang akan melakukan pertanyaan atau sharing, kalau mau langsung lewat di sini, langsung via video silakan. Tapi kalau mungkin lebih nyaman dengan melakukan menulis di pesan, silakan tulis saja di pesan di bagian Zoom kita ini ada chat di sana. Nanti bisa chatkan di sana terkait dengan beberapa permasalahan. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari kegiatan kita di siang menjelang sore hari ini, mohon Bapak Ibu sekalian dapat membuka chat masing-masing, kemudian bisa mengisi kuesioner dan juga daftar yang ada di chat yang ada di Bapak Ibu sekalian. Nanti di sana ada daftar hadir yang bisa diklik, kemudian beberapa kuesioner pada Ibu sekalian yang bisa isi. Nah, tanpa harus kita berpanjang lebar, Bapak Ibu sekalian, jika memang ada yang akan bertanya terkait dengan kegiatan ini, khususnya untuk evaluasi BMN, silakan bertanya terkait dengan dari awal atau seperti apa, tapi jangan bertanya, Mas Dani tolong ulang lagi dari awal sampai akhir gitu ya. Kasihan Mas Daninya nanti. Kalau nanti Mas Daninya saya putar saja nanti rekamannya gitu kan ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kepada siapa yang akan bertanya. Kalau melalui di sini, nanti kita buka dulu di termin pertama ini ada 3 penanya. Kalau selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di penanya selanjutnya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kami dari Kanwil Hukum dan HAM, Pak. Oh, silakan. Tadi waktu pas pencetakan itu kan tadi Mas Dani ngasih tahu kalau yang dicetak tanah sama non tanah ya. Ya. Kalau kita kan sekarang nih yang belum selesai bangunan, apakah tanahnya juga dicetak atau gimana, Pak? Siap. Terima kasih. Ada lagi Pak. yang mau ditanyakan? Itu aja. Makasih Pak Rofik. Ini Bu Sri ya? Iya. Oh iya. Masih ingat suara saya ya? Makasih loh. Siap. Makasih Ya. Pak Rofik. Iya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, kita buka 3 pertanyaan. Betul. Ya, Bapak. Halo. Iya, silakan. Ya. Mas. Dengan operator BMN Lapas Kelas 2 Tembelahan, sebelumnya saya mau bertanya, Pak. Ya. Saya pernah mengirim dokumen LHIP sebelumnya dengan nomor LHIP 315 Ref KN 03 KN 03 2019 sudah diupload dan dikirim pada tanggal 5 Maret 2019 dengan status dokumennya ada. Namun setelah saya cek baru-baru ini sudah berubah LHIP-nya, Pak. Nomornya dengan LHIP nomor 039 Ref KN 03 KNL 03 2020. Jadi itu bagaimana Pak tindak lanjutnya? Apakah saya harus upload ulang lagi atau memang bagaimana? Terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Mas, Kemenang Pelalawan Mas, boleh Mas Rafik? Silahkan. Dari Kemenang Pelalawan. Ini kasus nih. Langsung saya tunjukkan, boleh share screen? Siap. Saya sudah coba upload ininya,
saldo awal, tapi nggak bisa, nggak baca dia di aplikasi Siman ya. Itu keluar pula dia. Udah Nia. Makasih Nia. Ini belum keluar ya Mas ya? Belum keluar ya share screen-nya? Belum. Oh, belum ya? Oh, ntar. Jadi intinya saldo awalnya tidak bisa dengan tulisan apa? Open file aja masih Mas, nggak kebaca jadi apa pemutaran data tuh. Kan kita kirim dari Simak kan. Mau kita upload di Siman nggak kebaca dia di sistem Siman. Saldo awal, saldo semester 1 dan saldo semester 2-nya nggak kebaca. Oke. Itu aja sih Mas, tadi kalau apa pribadi aja chat sama Mas Dani. Oke, kalau tidak nanti ini aja Mas Andi, nanti mungkin difotokan aja, screenshotkan aja, nanti kirimkan ke kami, nanti kan bisa kita lihat. Sekarang nggak apa-apa, screenshotkan aja, kirim ke Mas Dani. Oke, siap. Ke saya. Iya, siap. Oke, Mas, makasih Mas. Screenshotkan aja. Oke, siap. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk termin pertama. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pertanyaan dari Bu Sri dari Kanwil Kementerian Hukum, kemudian Mas Dimas dari Lapas 9, kemudian Mas Andi dari Kemenak Pelawan. Ada 3 pertanyaan ini Mas Dani, tapi mungkin bisa saya bantu jawabkan dulu yang nomor 2 Mas Dani ya, terkait dengan LHIP yang dulu pernah dikirimkan oleh Lapas 9. Ini kalau tidak salah ada beberapa satker yang sudah ngirim di bulan Maret tahun itu. Kemudian sesuai dengan kebijakan yang ada, Mas, mohon maaf, karena memang waktu kemarin itu kirim LHI-nya dan sejenisnya itu memang pada dasarnya kita lakukan ulang pelaksanaan LHIP ini kembali dengan nomor yang memang nomor seperti yang sekarang dimintakan dan kemarin karena memang secara aplikasi juga baru di-open oleh pusat, sehingga kita putuskan untuk dilakukan LHIP ulang, Mas. Jadi mungkin mohon maaf nanti dilakukan ulang lagi, karena memang pada dasarnya yang dilakukan sinkron itu adalah tidak hanya semester 1, karena itu kalau kita kemarin cuma semester 1 ya. Nah ini sekarang sudah semester 2 dengan penyusutan semester 2, karena nanti akan menjadi masalah ketika kita menggunakan data yang lama, kemudian sinkron yang masih lama, nanti akan bermasalah pada waktu pelaksanaan koreksi ketika akan dilakukan berita acara rekonsiliasi dan perubahan nilai di aset yang dilakukan reval. Mungkin ini sekelumit nanti lebih detailnya mungkin Mas Dani. Kemudian pertanyaan dari Bu Sri, nah ini memang kalau dari Kanwil Kumham, ya Mas Dani ya, ini katanya tinggal bangunan, apakah harus cetak tanah dan non tanah, gitu kan ya. Nah untuk dari Mas Andi, mungkin nanti bisa diulang sedikit aja Mas Dani terkait bagaimana cara untuk melakukan sinkron dari SIMAK saldo awalnya, cara mengambil yang lebih mungkin ada salah sedikit mungkin sehingga tidak bisa dilakukan sinkron. Mungkin itu Mas Dani, silakan. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Bu Sri, Kanwil Kumham Riau ya, Ibu ya. Jadi di dalam tiketnya ini sekarang sudah bangunan saja yang direval, tanahnya enggak. Apakah perlu dicetak juga? Selesai. Ya, tanahnya sudah selesai. Ya. Apakah perlu dicetak KKI-nya? Kami menyarankan untuk tetap dicetak, Bu, untuk KKI tanahnya. Walaupun memang secara pendataan di dalam tabelnya itu memang sudah tidak ada lagi asetnya. Mengapa kami menyarankan seperti itu? Mengingat untuk pencetakan dokumen KKI ini memang harus lengkap. Walaupun KKI-nya tanah ataupun juga selain tanah itu harus lengkap dokumennya.
Jadi kalau datanya kosong itu tidak ada masalah. Itu membuktikan bahwasanya memang aset yang kita reval untuk tiket itu tanahnya sudah tidak ada. Sama perihalnya juga dengan dokumen yang BA itu, Bu. Oh, Iya, iya. BA itu yang ada yang BA tidak ditemukan. Kalau memang dalam tiketnya, memang asetnya dalam tiket itu memang tidak ada yang tidak ditemukan. Bahasanya kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Tetap kita print juga. Makanya dari itu memang untuk dokumennya tetap harus kita lengkapi. Karena nanti itu juga sebagai bahan pertimbangan pemeriksaan yang dilakukan oleh apipnya nantinya. Mungkin kalau kita merujuk kepada kegiatan reval yang 2019 kemarin, mungkin Bapak Ibu yang melaksanakan pemeriksaan oleh apip kan juga dimintakan dokumen-dokumen KHIP-nya ya Bapak Ibu ya. Saya pikir itu baiknya kita lengkapi saja daripada nanti kita dimintakan dokumennya tidak ada. Kira-kira seperti itu ya, Ibu. Terima kasih, Mas. Baik, ya, sama-sama, Bu. Ya. Untuk tambahan untuk lapas Tembilahan, mohon izin Mas Dimas itu memang tetap menggunakan penomoran baru. Kami mendapat informasi terkait dengan kebijakan atas tiket-tiket yang penanggalan LHIP-nya sebelum semester 2 2020 yang belum sempat dilakukan upload ADK CSV. Kalau Bapak Ibu yang pernah melaksanakan reval yang prode kemarin, itu tiket yang LHIP 2019 yang Mas Dimas bilang yang 315 itu kan kita belum sempat proses sampai ke upload ADK CSV. Sehingga untuk aset-aset tersebut memang mau tidak mau kita harus refresh kembali penanggalannya karena memang belum sempat diproses sampai ke bar IP. Kira-kira seperti itu. Jadi mau tidak mau memang dokumennya walaupun sebenarnya penilaian yang sudah kita lakukan itu sudah kita selesaikan di awal tahun ini. Namun karena prosesnya kemarin belum sempat sampai ke tahap terakhir 100%, masih penilaian selesai ya kemarin ya yang 315 ini. Sempat naik sih Mas jadi 70 kemarin tapi tapi udah nggak keburu kan waktu itu ya. Karena waktu itu kita ada cut off untuk penyelesaiannya dan BPK waktu itu juga langsung masuk kan sehingga perlu untuk untuk memotong jumlah arus data yang masuk sehingga untuk memberikan kesempatan BPK melakukan pemeriksaan sebelum akhirnya setelah kegiatan itu kan sudah terbit LKPP di 2019 audited. Kan kira-kira tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ya, untuk Pak Andi ya, Kemenak Pelalawan ya. Nanti ini saja Pak ya, japri aja. Semestinya tidak ada masalah ketika melakukan upload ADK SA, SMT1, SMT2 itu sepanjang kode dari satkernya itu sudah benar. Nanti Pak Andi kan punya 3 dipa Pak. Nanti Bapak kan Kemenak Pelalawan itu ada Sekjan, ada Pendis, ada Bimas. Nanti Bapak pastiin dulu ketika Bapak login sebagai Sekjan, ADK yang Bapak upload itu adalah ADK yang Sekjan. Mana tahu tadi yang Bapak cari jangan-jangan yang sudah keambil ADK-nya mungkin adalah ADK dari Bimas Islam ataupun dari Pendis. Namun nanti kalau tetap tidak mau juga proses, nanti bisa japri ke kami saja Pak untuk kita coba cek aplikasinya. Silakan dikirimkan screenshot-nya. Ya, kira-kira seperti itu tambahannya. Terima kasih Mas Dani. Ini mengingatkan kembali ke Bapak Ibu sekalian, mohon perkenannya di dalam chat kita itu ada Bitly di situ adalah tentang kuesioner dan juga daftar hadir. Mohon perkenannya Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi daftar hadir dan juga Bitly tersebut sebagai kuesioner sebagai kami sebagai bagian dari perbaikan kami untuk melaksanakan webinar selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum ke termin kedua, mungkin kami ulang lagi kali ya pengumuman tadi Mas Dani ya, terkait dengan beberapa kementerian lembaga
dengan PIC yang ada di KPKNL Pekanbaru. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau mau bertanya terkait dengan revaluasi BMN selanjutnya, silahkan bertanya. Mungkin Bapak Ibu bisa catat. Mungkin untuk Kementerian Agama itu langsung sama Mas Dani. Jadi seluruh Kementerian Agama ya itu ke Mas Dani. Kemudian kalau untuk Kementerian Kumham, kemudian Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, kemudian ada Kejaksaan Agung dan juga Mahkamah Agung, nanti bisa ke Mbak Dia. Nah, untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian PUPera, itu nanti bisa langsung konsultasi dengan Mbak Linda. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, kemudian di Polri, kemudian di BKKBN, yang ada di BMKG, ada di KPU, ada di BP3 TKI, kemudian ada yang di LPP RRI maupun TVRI, maka bisa ke saya atau ke Mbak Weli. Jadi mungkin itu bisa didata Bapak Ibu sekalian untuk terkait kegiatan revaluasi BMN. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sekalian bertanya, nanti biar ketika di grup kan mungkin semua bertanya, kemudian mohon maaf kalau seandainya jadi ada yang tidak terjawab. Nah, mungkin bisa langsung aja japri ke kami sebagaimana PIC di situ. Bapak Ibu sekalian, mohon kembali kami ingatkan untuk dapat mengisi daftar hadir. Mohon mengisi daftar hadirnya, jangan menulis daftar hadir gitu ya, di chatnya ya. Di chat itu ada bit.ly ya. Mohon diklik aja bit.ly-nya, bit.ly, https, bit.ly, kuesioner, dan daftar hadir. Mohon diklik saja, kemudian tolong isikan absennya di situ. Nanti akan terisi absennya di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk termin yang kedua, kami buka pertanyaan untuk 3 penanya terkait dengan tindak lanjut evaluasi BMN ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, Sobat KN semua jika ingin bertanya. Silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, atau mungkin sambil menunggu ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan lewat chat Mas Dani. Yang pertama tadi dari Mas Adi tanya, rekornya bisa dikirim nggak gitu kan ya? Oh, nanti kita sharekan ya rekod Zoom-nya nanti bisa di. Kemudian ada yang nanya lagi dari Balai Rehabilitasi Sosial. Mas Dani, kemarin saya coba cetak logo lembaga malah kegedean dan kepotong. Nah, ini kenapa ini gitu kan pertanyaannya. Mungkin itu dulu Mas Dani, yang kegedean itu kenapa? Sambil nunggu pertanyaan dari Sobat KN semua. Siapa? Baik. Untuk konsep, saya share kembali ya. Saya coba share kembali ya terkait dengan konsep laporannya. Ini kita coba contoh aja ya, jenis dokumen KKI berupa tanah. Nah, secara default ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu, konsep laporannya, konsep dokumen dari KKI. Ini mungkin ada yang kepotong ya. Ini sebenarnya belum tentu sesuai dengan formatnya. Kita bisa cek sebenarnya ini size atau ukuran dokumennya di ukuran berapa ini ya. Seringkali ini konsep dari dokumen LHIP ini secara aplikasi memakai jenis letter atau legal. Sehingga Bapak Ibu perlu untuk menyesuaikan kembali ukuran atau size dari dokumennya.
Bapak Ibu pilih saja ini A4. Nah, untuk marginnya, sebenarnya marginnya ini bisa Bapak setting secara manual. Ini tinggal Bapak arahkan saja. Bapak Ibu silakan arahkan kursornya di garis yang titik-titik ini. Seperti apa ya? Seperti Microsoft Word ya. Semestinya Bapak Ibu sudah mengenal aplikasi Microsoft Word. Ini Bapak Ibu tinggal setting saja marginnya. Ini kalau mau dilakukan secara manual, tinggal ditarik saja. Baik itu sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ini Bapak Ibu bisa setting. Ketika ditarik semakin ke tengah, ini nanti ukuran dari dokumennya akan otomatis menyesuaikan. Jadi kalau misalnya dokumennya mungkin ini dokumennya terlalu besar, tabelnya jadinya kepotong. Ya Bapak Ibu silakan setting dulu ukuran kertasnya, lalu nanti ukur marginnya dengan klik atau pilih kursor yang titik-titik ini, tinggal ditarik semakin ke dalam. Atau mungkin repot, kalau tarik-tarik seperti ini, takutnya tetap nggak sama ya. Bapak Ibu tinggal pilih aja logo marginnya ini. Logo margin ini Bapak Ibu silakan pilih narrow. Nah ini otomatis marginnya akan tersetting berada di posisi yang pas di tengah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Termasuk untuk semua jenis dokumen, tidak hanya KKI saja. Dokumen BA01 sampai BA08 ini nanti bisa disetting. Kecuali dokumen jenis BAI. Kalau BAI ini kita coba cek ya konsepnya. Seingat saya konsep dokumen BAI ini sudah kekunci margin dan size-nya. Ini Bapak Ibu silakan langsung dicetak saja dengan ukuran kertas A4, semestinya ini sudah tidak ada masalah lagi. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu kurang yakin, ya silakan Bapak Ibu diekspor aja dulu dalam bentuk PDF. Silakan diekspor PDF, lalu klik OK, dan silakan disimpan di folder yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Nanti kalau mau dicetak, silakan nanti dicetak, apakah itu menggunakan aplikasi tambahan, Adobe PDF, ataupun Nitro. Pada saat aplikasi pihak ketiga itu melaksanakan pencetakan, itu nanti kertasnya bisa disetting. Jadi A4 atau F4, seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Persilakan. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Ini Kak Nanda kayaknya mau bertanya. Halo, ya. Kedengaran suara saya? Suaranya agak kecil. Halo, Mas. Ini siapa yang mau bertanya ini? Nggak ada suaranya? Halo? Silakan. Kalau belum, mungkin ada lagi pertanyaan Mas Dani. Mas Dani, ini pertanyaan dari Riau. Wah, saya bingung juga di from Riau itu siapa ya? Mas Dani, jika habis sinkronisasi, saya lakukan penyesuaian nilai, apa bisa jika saya sudah lakukan sinkronisasi, kemudian saya akan lakukan penyesuaian nilai, apa bisa dibatalkan? Sambil ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kami bacakan lagi ini pertanyaan yang ada di chat. Kemudian ada lagi yang bertanya, mohon izin dari Mas Yusran RRI terkait dokumen LHI dan KKI karena ada 2 dokumen, berarti uploadnya nanti disatukan. Terima kasih. Gitu. Mas Dani, gimana Mas Dani? Baik, Pak. Terkait dengan dokumen KKI, mungkin sudah kami share juga ya terkait dengan tata cara di grup.
itu terkait dengan dokumen KKI, ada tanah dan selain tanah itu silakan Bapak Ibu ketika sudah melengkapi tanda tangan dan stempelnya, itu file PDF-nya tolong digabungkan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi dokumen KKI tanah, selain tanah itu dijadikan saja satu file PDF. Mengingat fungsi upload untuk KKI ini kan cuma satu ya Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin untuk dokumennya diupload berulang kali. Karena kalau diupload berulang kali, file yang sudah diupload pertama jadi ketimpa dengan file yang baru. Jadi silakan nanti Bapak Ibu digabung aja untuk jenis dokumen KKI, tanah, ataupun selain tanah itu digabungkan menjadi satu file PDF dan baru diupload. Ya, pertanyaan tadi apa Pak Rofik? Yang satu lagi. Maksudnya dibatalkan apa ya? Tapi yang jelas begini Bapak Ibu, ketika sudah melakukan proses sinkronisasi, Bapak Ibu nanti secara berkala apabila ingin mengulang proses sinkronisasinya itu bisa dilakukan. Silakan untuk melakukan sinkronisasi berulang kali juga nggak ada masalah. Namun kalau untuk dibatalkan itu tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Karena ketika sudah melaksanakan sinkronisasi itu datanya sudah terdapat pada aplikasi Siman Bapak Ibu semuanya. Tapi untuk merubah misalnya sinkronisasi yang pertama mungkin ada data yang belum lengkap menurut Bapak Ibu. Sehingga perlu dilengkapi terlebih dahulu. Ya silakan nanti lengkapi, bentuk lagi ADK-nya, silakan disinkronisasi ulang. Seperti itu. Sehingga data sinkronisasi awal yang mungkin Bapak Ibu anggap itu datanya belum benar, akan berganti dengan data sinkronisasi yang terbaru yang sudah benar. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin informasi jika saat ini terpaksa ada kepentingan lebih lanjut keluar, kemudian sekarang menggunakan Zoom-nya lewat laptop, karena ternyata tidak bisa lanjutkan, nggak apa-apa. Kami juga ada kegiatan kita ini juga live streaming di YouTube KPKNL. Sudah kita sampaikan linknya di grup kita, di grup WA kita di Asset Manager, linknya YouTube itu, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa tetap mengikuti dimanapun juga. Bapak Ibu sekalian, kembali kami tawarkan, Sobat KN semua, apakah ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan revaluasi BUMN ini menuju status 7 atau menuju 80%? Di chat ada Pak? Ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dulu, silakan. Ini Ditlantas Riau mau bertanya. Silakan. Mas. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Silakan. Silakan. Pak Rofik. Pada ya. Sore semuanya, saya dari Ditlantas Polda Riau mau bertanya, Pak. Ya. Itu kan tim Reval kemarin itu kan ada sekitar kami 4 orang. Terus ternyata itu sudah satu pensiun, satu sudah mutasi. Nah, apakah saya mencantumkan KU keempatnya atau cuman yang 2 saja untuk tim dari Ditlantas Polda Riau? Terus yang satu lagi, tadi berdasarkan paparan dari Pak Dani tentang setelah melakukan sinkronisasi untuk melakukan update nilai dan masa manfaat itu harus menunggu 100%. Nah, tadi saya sudah terlanjur 50%, saya sudah melakukan update nilai. Apa itu bisa, Pak? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terkait mungkin ada pertanyaan lagi. Kita mungkin kumpulkan dulu 3 pertanyaan. Izin Mas, dari Man 1 Pekanbaru. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait menu laporan hasil penilaian,
itu kan ketika dicetak itu kan tanda tangannya semuanya tim dari KPKNL ya Mas ya. Ya. Kalau terlanjur kita upload juga gimana Mas? Soalnya tadi satu tiket ini hampir 2 tiket udah hampir selesai di-upload. Nggak apa-apa Mas. Assalamualaikum. Siap. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Dari MTS 2 Pekanbaru. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mas, saya dari MTS 2 Pekanbaru. Mungkin dua dulu. Ada yang bertanya? Silakan. Mas, Dari MTS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya kan ada surat tugas, Mas. Nah, surat tugas itu atas nama operator BNN sajakah atau semua tim dalam compliance kembali. Nah, terus tanggal suratnya itu tanggal sekarang atau tanggal surat per tahun lalu, Mas? Oke. Terima kasih. Mungkin ini sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Fatma dari TVRI ya. Hampir sama lah ya. Bagaimana jika surat tugasnya itu atas nama siapa, apakah operator saja atau seperti apa, dan tanggal suratnya itu kapan, gitu kan ya. Oke, terima kasih Bapak Sobat KN semua, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 pertanyaan, yang pertama dari Mbak Widya dari Ditlantas, kemudian Mbak Norma dari MAN 1, dan Mbak Aji dari MTS 2. Untuk yang pertama, terkait dengan pertanyaan kemarin itu anggota timnya adalah 4 orang. Sekarang ternyata sudah pensiun. 1 pensiun, 1 mutasi. Mungkin ini terjadi di beberapa satker yang lain mungkin ini kejadian seperti ini ya. Nah, dalam kondisi ini bagaimana? Gitu kan ya. Nah, untuk seperti ini pada dasarnya adalah pelaksanaan revaluasi ini dilaksanakan oleh tim. Utamanya kalau tim yang dilaksanakan untuk inventarisasi adalah tim yang dibentuk oleh satker, kemudian untuk penilaiannya adalah tim yang dibentuk di KPKNL atau pengelola barang dalam hal ini. Nah, kemudian yang menandatangani LHIP itu siapa? Yang menandatangani LHI, laporan hasil inventarisasi itu adalah satker. Ya, satker dengan timnya yang sesuai dengan yang tanda tangan di form pendataan, dan untuk yang KPKNL adalah sesuai yang SK atau keputusan yang ada di kami di KPKNL. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata dari anggota itu sudah tidak ada. Nah, ini permasalahannya adalah yang pertama, LHIP ini kita tanggalkan di bulan Oktober. Jadi kalau di bulan Oktober, nanti kalau yang sudah pensiun sama mutasi, tiba-tiba ikut tanda tangan, nanti kalau ada pemeriksaan, nanti jadi masalah karena LHIP-nya tanggal Oktober. Nah, kemudian kalau nggak tanda tangan gimana? Nanti salah lagi, gitu kan ya. Kalau memang di satuan kerja memungkinkan dan dibentuk tim baru, maka bisa tim yang baru itu menandatangani. Dengan sebagian tim masih tim yang lama. Artinya ini bisa dibuat seperti itu. Namun jika tidak memungkinkan, tapi kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan ditandatangannya adalah dengan tim yang baru, SK yang baru berarti SK pelaksana yang baru, karena nanti akan ada tindak lanjutnya. Kemudian tindak lanjutnya adalah terkait dengan barang-barang yang mungkin nanti adalah barang yang tidak ditemukan dan barang-barang yang berlebih. Dan nanti kan yang menindaklanjutnya nanti kan adalah tim yang ini untuk apakah yang berlebih nanti akan dicatat sebagai barang yang baru yang tidak ditemukan untuk penelusuran kembali sehingga barang itu menjadi dihapuskan. Dalam hal memang penghapusannya adalah normal, kejadiannya bukan karena memang hilang, maka nanti akan bisa dilakukan ketika lakukan rekonsiliasi. Tapi nanti kalau ternyata barang yang hilang itu karena memang benar-benar hilang, maka akan ditindaklanjuti, maka tim ini tidak akan melaksanakan. Nah, yang paling pilihan pertama adalah sebenarnya membuat tim yang baru. Tetapi kalau ternyata memang tidak memungkinkan dibuat tim yang baru,
dengan 1 dan 2 alasan atau apapun juga yang menyebabkan SK tidak bisa dibuat, maka dapat ditandatangani oleh yang sekarang ada dengan melampirkan SK mutasi dan juga SK pensiunnya di lampiran atas LHIP itu sendiri. Sehingga nanti ketika ada pemeriksaan, baik itu dari review dari Itjen kita, dari Apit kita masing-masing, maupun dari BPK, alasan tidak dapat ditandatangani itu adalah ada, karena terjadinya sesuatu ya dalam hal ini karena adanya mutasi dan juga pensiun. Mungkin itu yang pertama, Mbak. Berarti Pak Rafiq, berarti kalau diganti SK baru, saya upload ulang lagi SK tim baru tersebut? Kalau sebenarnya, kalau SK yang baru, ya nanti upload ulang, nanti ada upload 2 upload SK, ada sejarah ya, dijadikan satu, SK yang lama, SK yang baru, SK KPKNL, sehingga nanti akan terlihat historinya, sejarahnya, bahwa ada SK dari yang pertama, SK yang kedua. Gitu. Jadi nanti seandainya BPK bertanya itu tinggal seandainya pemeriksa itu melihat, oh ini sejarahnya ini ada. Gitu. Seperti itu. Berarti upload SK-nya pas di pelaporan atau di persiapan lagi? Saya ini lagi. Siap. Dari awal lagi saya ini. Iya. Kalau sebenarnya upload SK itu ada di persiapan pada dasarnya ya. Tetapi kalau ternyata memang akan menyampaikan di menu pelaksanaan ketika kita upload LHI, itu kan ada dokumen lain-lain di bawah itu ya. Kan ada KKI, LHI 012345 gitu kan ya. Kemudian ada yang di bawah. Silakan uploadkan di sana saja bagi dokumen lain-lain. Jadi untuk melengkapi itu juga bisa. Artinya kita silakan mau mana yang lebih nyaman, mau ke persiapan lagi silakan, mau ke bawah yang di form itu juga silakan. Ini sebagai bagian dari menerangkan kenapa tanda tangan LHI itu berubah. Dan ada di situ juga. Nanti bisa dibuat, bisa dilakukan. Mungkin itu Mbak Widya. Satu lagi tadi setelah sinkron apa ya, lupa saya. Oh iya, saya melakukan ini update nilai dan masa manfaat. Tadi kata Pak Dani kan itu kalau dilakukan kalau 100%. Oh, siap. Nanti ini Mas Dani nih, biar Mas Dani nanti yang menjawab apakah setelah update nilai dan manfaat diklik apakah harus statusnya 100 dulu atau tidak, gitu kan ya. Jadi ya, berdasarkan petunjuk dari Word-nya kan 50% sudah bisa, tapi kalau nggak salah tadi Pak Dani bilang 100%, makanya saya ini jadi bingung ya. gitu. Ya, nanti coba seperti apa, apakah harus, masalahnya apa kalau belum 100% nanti kita klik masa manfaatnya, nanti akan dijawab Mas Dani ya. Tapi sebelum Mas Dani, mungkin ada pertanyaan lagi dari Mbak Norma. Laporan hasil penilaian LHP yang harusnya tanda tangan dari KPKNL terupload, bagaimana? Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Toh nanti kita juga akan print ulang, karena seluruh LHP itu yang kami akan print ulang. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah print LHP-nya juga tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, Sobat KN semua, silahkan aja yang di print LHI-nya. LHP biarlah kami yang melakukan print out, kemudian kami nanti menandatangani, kemudian kami nanti akan upload ulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang masa pandemi ya, jadi nanti datanya di mana dokumennya? Dokumennya pokoknya disimpan semua, baik LHP maupun LHI, soft copy-nya ada, gitu kan ya. Ya, nanti akan kita ulang. Jadi nggak masalah. Karena sudah dari Bapak Ibu sekalian nggak apa-apa ya, Mas. ada yang ngupload seperti Mbak Norma ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Pokoknya yang lain kalau terlanjur nggak apa-apa. Asal jangan yang diupload itu adalah bond ya. Nanti kalau yang diupload bond, atau kwitansi yang belum terbayar, nah itu nanti kami bingung nanti ini maksudnya apa gitu kan ya. Oke Mas, makasih Mas. Kemudian yang terakhir surat tugas atas nama siapa dan tanggalnya berapa. Nah, seperti yang pernah kami sampaikan di tahun 2019 awal, pada waktu itu kita kumpulkan per KL kalau tidak salah ya. Kalau Kemenak di Kanwil kalau tidak salah, kepolisian waktu itu di Rolok,
kemudian di Kumham, di beberapa kementerian juga kita berkumpul bersama. Dulu pernah kami sampaikan terkait apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh Satker ketika menindaklanjuti temuan BPK terkait dengan evaluasi BMN. Nah, pada waktu itu salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian melakukan inventarisasi. Inventarisasi itu adalah melakukan cek kembali terhadap aset atau BMN yang ada di Bapak Ibu sekalian. Apakah BMN itu masih sesuai dengan kondisi yang kemarin kita buat ketika di form tahun 2017-18. Dan ternyata tidak sesuai karena kemarin hanya melihat KIB tapi tidak melihat lapangan. Dalam pelaksanaan ke lapangannya ini tentunya Bapak Ibu sekalian berawal dari dua hal. Yang pertama adalah tim. Jadi 19 melakukan inventarisasi, ada ST-nya, silahkan menggunakan ST tersebut. Atau mungkin melakukan inventarisasi di 2020, silahkan melakukan ST-nya itu diinputkan tahun itu. Dan kebetulan karena ini adalah tanggal LHIP-nya tanggal 1 Oktober, ya kami mohon nanti bisa, kalau memang ST-nya itu ya ST yang kemarin sudah ada, ya ST-nya. Terlepas dari nanti yang ada di ST-nya itu adalah tidak hanya Bapak Ibu sekalian, mungkin di situ ada yang tidak ada di di form pendataan. Katakan di form pendataan kan kita ada 3 orang ya, 1 orang kepala kantor, 4 orang. Di situ ternyata di ST-nya ada 10 orang, ya nggak apa-apa. Kalau yang di situ cantumnya 10 orang, tidak harus yang di dalam ST-nya itu hanyalah Bapak Ibu sekalian. Itu kan kebijakan dari pimpinan ya. Silakan yang mau di ST-kan siapapun silakan. Itu kebijakan dari pimpinan. Karena bisa jadi ketika kita melaksanakan sesuatu, ketika dilaksanakan sendiri, dengan dilaksanakan mungkin 2-3 orang, mungkin akan jauh lebih baik ketika dilaksanakan 2-3 orang ketika di lapangan. Kenapa? Karena nanti yang akan kita laksanakan itu mungkin ketika sendiri kan berdasarkan pikiran kita sendiri gitu ya. Mungkin kalau ada 3 orang bisa diskusi, ada 3 orang yang berpikir bersama, mungkin hasilnya lebih baik. Nah itu nggak masalah terkait dengan ST itu. Apakah harus kita sendiri atau banyak orang, itu kebijakan dari pimpinan saja. Mungkin itu dulu sementara dari saya, Mas Dani, mungkin bisa ditambahkan tadi Mas Dani, kalau belum dan beberapa nanti mungkin ditambahkan Mas Dani terkait dengan tim, kalau sudah mutasi, kemudian harus 100% atau yang update masa manfaatnya gimana, kemudian ST-nya ini seperti apa. Silakan Mas Dani, mungkin ada tambahannya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan untuk yang Ditlantas Polda Riau. Ini ada terlanjur klik update nilai dan masa manfaat, tetapi hasil sinkronisasinya belum selesai 100%, baru 50% ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terlanjur, ya kalau namanya terlanjur ya berarti tanpa sengaja ya Bapak Ibu ya. Terlanjur. Ini silakan diulang saja Bapak Ibu. Klik update nilai dan masa manfaatnya lagi, diulangi saja ketika sudah selesai sinkronisasinya 100%. Kenapa perlu diulangi? Mengingat proses pelaksanaan sinkronisasi ini adalah sebenarnya untuk mengupdate data BMN kita di aplikasi Siman. Khususnya untuk pelaksanaan update nilai dan masa manfaat ini sebenarnya Siman berusaha untuk membaca data dari aplikasi Simak BMN melalui ADK yang diterbitkan atau ADK yang dibentuk, itu membaca penyusutan terkait dengan aset tersebut. Sehingga apabila prosesnya masih 50%, takutnya proses penarikan data update nilai dan masa manfaat itu membaca data penyusutan khususnya terhadap BMN yang sedang dilaksanakan revaluasi BMN ini tidak sempurna. Takutnya mengalami kegagalan ataupun dokumen LHIP yang nantinya dicetak itu datanya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan kalau misalnya terlanjur untuk mengklik update nilai dan masa manfaat, ya sudah diulangi saja, nggak apa-apa.
diulangi lagi dengan catatan sinkronisasinya sudah 100%. Terkait untuk pegawai yang pensiun, ya saya sedikit menambahkan kalau memang pegawainya sudah tidak ada, ya tidak mungkin kita meminta penandatanganan kembali, mengingat juga dokumen LHIP yang kita beri penomorannya, itu penanggalannya sudah penanggalan 1 Oktober. Sehingga untuk pegawai yang sudah pensiun tentunya diharapkan untuk satuan kerja dapat menerbitkan mungkin dengan SK tim yang baru. Karena beberapa satuan kerja kita yang lain, itu mereka juga menerbitkan SK tim yang baru untuk khusus pelaksanaan reval yang di tahun 2020 ini. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu, kalau mau menerbitkan SK tim yang baru, khusus untuk keanggotaan yang baru, untuk menggantikan pegawai yang sudah pensiun, itu angka lebih baiknya, sehingga nanti pada saat kita menyiapkan dokumen LHIP itu tidak mengalami kendala. Ya, kira-kira itu ya pertanyaannya. Oh, ini ada satu ini yang surat tugas yang di-upload. Surat tugas yang di-upload itu dibuat tanggal sekarang atau bagaimana? Ini ada pertanyaan dari Ibu Fatmawati. Tanggal mulai dan selesai kegiatan juga itu bagaimana? Terkait dengan surat tugas yang Bapak Ibu rekam nantinya di bagian persiapan, itu baiknya memang surat tugas yang sudah ada sebelumnya ya, dengan catatan petugas yang terdata di dalam surat tugasnya itu masih ada ya Bapak Ibu. Jadi baiknya memang surat tugasnya, kalau misalnya kebanyakan ini kan formnya diselesaikan di tahun 2019. Kalau memang masih ada surat tugas yang di tahun 2019, itu Bapak Ibu silakan gunakan saja surat tugas yang tahun 2019 tersebut. Karena formnya juga kebanyakan juga memang pertanggalnya ataupun sudah diselesaikan di tahun 2019. Untuk tertanggalnya sekarang atau bagaimana ya, tertanggalnya berdasarkan tertanggal dari surat tugas tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau timnya yang nggak ada lagi, tanggal suratnya tanggal berapa ya Mas? Sebelum Oktober? Maaf kalau surat tugasnya ya, surat tugasnya Ya. orangnya sudah tidak ada lagi, begitu Bu ya? Timnya tidak ada lagi? Ya baiknya dibuat surat tugas yang baru Bu, sebelum penanggalan LHIP-nya kita. Atau paling tidak pertanggal LHIP-nya. Oh gitu. Ya, saya kembalikan lagi ke Pak Rafiq. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tadi mulai jam 2 ya Mas ya. Kita nanti mungkin tanya ke Mbak Diah, nanti kita sampai jam berapa ini waktu yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan mungkin di chat yang ada di sini. Yang pertama dari Kejari Inhil, izin mau bertanya nomor berita acara rekon hasil IP di mana kitanya dapat. Oke, yang pertama. Kemudian dari Kejari Inhil juga, apakah saat akan ngeprint reval harus ada berita acara rekon hasil inventarisasi dan penilaian? Terima kasih. Itu Mas Denny, ada pertanyaan terkait dengan, sepertinya belum sampai ke sana ya Mas ya? Belum sampai berita acara rekon. Kita sekarang baru cetak laporan hasil inventarisasi dan penilaian LHIP. Jadi nomor BA rekon juga belum ada. Nomor LHIP sudah ada dan itu juga sudah bisa dilihat di Siman, di menu pelaksanaan di sana sudah ada. Di menu ada semua di sana. Kemudian kalau akan ngeprint reval berita acara rekon juga belum, ini masih kita sampai dengan LHIP. Mungkin berita acara rekon nanti kita memohon petunjuk lebih lanjut dari Jakarta, dari kementerian di Jakarta, karena ini terkait dengan yang pertama terkait dengan kebijakan, yang kedua terkait dengan
aplikasi SIMAK dan juga SIMAN apakah sudah support atau tidak. Dan juga yang ketiga yang paling pasti adalah BPK. Kalau tahun 2019 kita menyusun LHIP terlebih dahulu, kemudian BPK melakukan pemeriksaan. Setelah BPK periksa, kita baru kemarin rame-rame melakukan input berita acara rekonsiliasi. Nah, sekarang apakah akan seperti itu atau tidak? Nanti kita menunggu kebijakan lebih lanjut dan petunjuk lebih lanjut terkait dengan berita acara rekon. Mungkin ada tambahan, Mas Denny? Baik, Pak. Sebelumnya sudah dijelaskan juga melalui Pak Rahmat Kurniawan terkait dengan timeline pelaksanaan. Sebentar, saya share screen dulu ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ini timeline kita terkait dengan penyelesaian reval. Ini saya ulangi. Yang perlu dilakukan oleh Satker, kalau poin 1 semestinya ini kita sudah tidak kita lakukan lagi ya, karena sudah semua satuan kerja sudah menyampaikan formulir pendataan penilaian kembali BMN ke KPKNL. Nah, untuk yang sedang kita lakukan ini adalah proses yang kedua. Kita lakukan sinkronisasi, lalu kita selesaikan dokumen LHIP. Nah, ini paling lambat minggu ke-3 Oktober. Mohon Bapak Ibu, dokumennya kan tidak sulit ya. Sudah langsung otomatisasi dari aplikasi SIMAN. Jadi semestinya di minggu ini semestinya sih sudah bisa kita selesaikan. Tapi paling tidak kita memberikan kelonggaran waktu untuk kemudahan Bapak Ibu mungkin kepala satkernya lagi tidak di tempat atau berhalangan hadir atau lain sebagai hal, maka kita tentukan ini minggu ke-3 Oktober kita selesaikan semuanya. Nah, terkait dengan BAR IP tadi, berita acara rekonsiliasi itu nanti Bapak Ibu ya. Setelah proses LHIP ini selesai, seperti yang disampaikan juga Pak Rofik tadi, kami masih menunggu arahan terkait dengan penyelesaian BAR IP, penyelesaian reval ini. Itu outputnya adalah BAR IP-nya ini. Tidak hanya BAR IP ini saja sih sebenarnya, karena kita nanti akan lakukan update data SIMAK BMN. BMN yang sudah kita reval, itu kita update nilainya di aplikasi SIMAK BMN. Bagi Bapak Ibu yang melaksanakan di awal tahun ini, itu ada file CSV, ada file ADK nanti yang dikeluarkan oleh aplikasi SIMAN. Nah, itu nanti yang direstore ke aplikasi SIMAK BMN, sehingga nilai aset yang menjadi objek reval itu nilainya akan terupdate dengan nilai revaluasi BMN, nilai yang terbaru. Itu pun kita masih estimasi waktunya, November atau Desember ini baru dilaksanakan. Nah, baru yang terakhir nantinya adalah mereview semua kegiatan termasuk tindak lanjut pelaksanaan penilaian kembali BMN. Ini biasanya terkait dengan tindak lanjut ini biasanya sekaligus dengan APIP-nya melakukan pengecekan pelaksanaan inventarisasinya oleh semua satuan kerja. Jadi kami pikir Bapak Ibu silakan dokumennya dilengkapi selengkap mungkin, termasuk juga apabila Bapak Ibu butuh formnya, mohon izin Bapak Ibu, form-form yang asli yang Bapak Ibu kirim itu menjadi dokumentasi kami. Untuk Bapak Ibu butuhkan formnya, nanti Bapak Ibu silakan dapat mendownloadnya pada aplikasi SIMAN di menu pelaksanaan. Ya, kira-kira itu saja tambahan dari saya, Pak Rofik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang bertanya terkait dengan pelaksanaan evaluasi BMN, silakan bertanya kepada kami. Tapi sebelumnya kami mengingatkan kembali, mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi daftar hadir dan juga kuesioner di Bitly yang sudah kami sharekan di chat di sana. Tinggal klik saja, kemudian isikan Bapak Ibu sekalian daftar hadir dan juga kuesionernya untuk disampaikan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sekitar 5 atau sampai dengan 10 menit lagi. Silahkan kalau memang 5 menit lagi mungkin ya, Mas Dani ya, 5 menit lagi.
Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya terkait dengan pelaksanaan revaluasi BNN, silahkan. Seandainya ada yang mau bertanya. Kalau memang ternyata sudah tidak ada, mungkin ada beberapa pengumuman yang mungkin kami ulang kembali. Yang pertama, silakan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi daftar hadir dan juga kuesionernya di Bitly. Kuesioner yang ada di chat Zoom ini, ada di bawah, di sebelah warna hijau, sudah warna share screen the chat. Silakan klik di sana, kemudian klik Bitly-nya, kemudian isikan daftar hadir dan juga kuesioner Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami ulang kembali untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada kesulitan terkait dengan pelaksanaan revaluasi BNN, dalam pelaksanaan untuk tindak lanjutnya sampai dengan LHIP selesai ini, silahkan bertanya kepada kami, silahkan chat kepada kami, ataupun telepon kepada kami. Kami sudah membagi beberapa PIC di kementerian masing-masing. Silahkan kalau Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Agama dapat menghubungi Mas Dani. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang ada di Kejaksaan Tinggi, ada Kejaksaan Tinggi, kemudian ada, ada di Kejaksaan Agung, yang ada di Mahkamah Agung, yang ada di Kementerian Pertahanan, kemudian ada di Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pertanian, silakan dapat menghubungi Mbak Diah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian di Kementerian PUPera, silakan dapat menghubungi Mbak Linda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Sobat KN semua, yang saat ini berada di Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian ada di Kementerian Informatika, Kominfo, Komunikasi dan Informatika, kemudian ada di Polri, ada di BKKBN, ada di BMKG, ada di KPU, ada di BP3 TKI, kemudian ada di LPP RRI dan LPP TVRI. Silakan untuk bisa chat kepada saya atau kepada Mbak Windy. Mungkin itu saja diskusi kita di sore hari ini. Semoga kita bisa jumpa di kegiatan yang lain, dalam suasana yang lain, kemudian di materi-materi yang lain. Untuk itu, mohon maaf atas segala hilaf dan salah dari saya selaku moderator dalam pelaksanaan diskusi di sore hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC, Mbak Diah, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Rafiq dan Bang Dani. Mungkin sebelum ditutup, saya punya pengumuman terlebih dahulu, yaitu kami akan melaksanakan webinar selanjutnya sesuai dengan hasil survei yang telah kami bagikan sebelumnya, yang sudah diisi. Mungkin saya bisa share screen terlebih dahulu hasil surveinya. Nah, ini kebetulan ini hasil survei yang sudah diisi oleh Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat. Untuk tema webinar selanjutnya, kebanyakan paling banyak peminatnya itu mengenai penghapusan BNN. Lalu untuk jenis webinarnya yaitu ceramah dari narasumber, mungkin seperti saat ini ya. Lalu selanjutnya untuk durasi mungkin bisa 1-2 jam. Dan metodenya yaitu bimbingan teknis. Seperti itu. Mungkin untuk webinar selanjutnya, juga karena keterbatasan jumlah partisipan, saat undang mungkin bisa mendaftar terlebih dahulu, mungkin 95 orang pendaftar pertama yang bisa menjadi peserta webinar selanjutnya. Untuk waktunya akan kami sampaikan pada mungkin akan kami sampaikan kemudian. Mungkin sekian webinar kita pada siang hari ini.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Ya, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Kita bisa berjumpa pada waktu dan kesempatan. Tetap sehat, jaga sehat, dan jangan lupa bahagia Bapak Ibu sekalian ya. Ya, bahagia Mas. Bismillah. Terima kasih, izin live. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada BIMTEK sampai dengan sore hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.